Sungguh menyakitkan jika seorang wanita ingin memiliki rambut lurus. Pertama, rambutnya harus dijalin, lalu menggunakan jarum untuk mengikatnya. Rasanya sakit sekali, karena begitu menyakitkan. Jola jatuh pingsan, namun ketika siuman, rambutnya sudah berubah. Dia merasa sangat senang. Semua ini demi terlihat cantik. Bahkan wanita di sebelah Jola juga memujinya. Dia merasa sangat bahagia, sehingga tidak menyadari warna mata wanita itu kuning. Sebelum pergi, penata rambut menyuruh Jola untuk tidak mencuci rambutnya dengan air. Jola pergi bekerja. Rambut lurusnya menarik perhatian banyak orang. Sejak saat itu, Jola merasa lebih percaya diri. Tapi suatu hari, hal tidak terduga terjadi. Saat bekerja tidak sengaja tangannya terluka. Sungguh tidak masuk akal, rambutnya malah masuk ke lukanya. Tentu saja, Jola ketakutan. Saat itu kebetulan, banyak hal aneh terjadi. Ketika Jola makan malam, rambutnya jatuh ke piring. Dalam sekejap, saus tomat di piring sudah habis. Jola merasa takut, karena masih tak tahu kebenarannya. Pintu terbuka. Ternyata itu adalah bapak kos yang mabuk. Pria itu sudah lama menyukai Jola. Hari ini karena dirinya mabuk, pikirannya hanya mengingat Jola. Jola mulai merasa tidak enak. Bapak kos meminta Jola untuk melayaninya. Sebenarnya Jola diam-diam mengambil cutter. Dan lalu dia menyerang bapak kos itu. Saat ini, Jola seperti kerasukan. Matanya berubah kuning. Ternyata rambutnya itu hidup, karena langsung ke arah luka bapak kos. Setelah Jola siuman, dia merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bapak kos tewas karena kekurangan darah. Untuk mencegah orang lain mencurigainya, Jola melempar mayat bapak kos dari atas jendela. Melihat rambutnya yang hitam nan indah, Jola tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Keesokannya polisi datang untuk menyelidiki. Mereka merasa bingung. Wanita ini berkata bahwa Jola bersalah atas kematian bapak kos. Karena bapak kos sangat mengagumi Jola. Sepertinya bapak kos itu bukanlah pria yang baik. Polisi tidak menemukan petunjuk, tapi hanya Jola yang tahu kebenarannya. Semua ini karena rambutnya. Jola terlahir dengan rambut keriting. Dari kecil impiannya memiliki rambut lurus. Karena kelalaian sang kakak, sehingga rambutnya makin keribo. Dia merasa tak percaya diri. Sudah 10 tahun rambutnya keribo. Tapi kantornya mementingkan penampilan. Karena bentuk rambutnya itu. Selama 5 tahun dia tidak dipromosikan naik jabatan. Bukan hanya diejek oleh rekan kerja, tapi pacarnya juga ingin putus. Alasannya karena rambutnya terlalu jelek. Dia merasa sangat bersedih, sehingga memutuskan untuk menggunakan semua tabungannya agar menukar bentuk rambutnya. Dia memberitahu penata rambut apa yang dialaminya selama ini. Dan penata rambut lebih baik melakukan transplantasi rambut saja. Wanita ini mendengar cerita Jola. Lalu penata rambut memilihkan gaya rambut untuknya. Rambut ini harganya mahal karena dari India. Setelah itu, transplantasi rambut dimulai. Ini adalah awal Jola melakukan transplantasi. Sejak itu, hidup Jola berubah. Dia mendapatkan jabatan bagus. Tapi tak lama dia menyadari ada yang aneh. Karena terkadang matanya berubah menjadi kuning. Seperti mata harimau. Dia juga merasa ada yang aneh dengan rambutnya. Tapi dia tidak boleh menyerah begitu saja. Karena rambut lurusnya ini memberikan banyak keuntungan. Di malam hari, Jola datang ke pesta kantornya. Dengan rambut barunya ini, dia bisa memikat semua pria di pesta itu. Bahkan mantan pacarnya juga ingin balikan. Saat hatinya luluh, Jola datang ke rumah sang pacar. Namun pacarnya itu tidak tahu. Jola sudah dikendalikan rambutnya. Saat matanya berubah, maka rambut itu akan mengendalikan Jola. Dan berubah menjadi monster. Setelah itu pacar Jola tewas. Jola pun merasa panik. Dia bergegas mencari tahu asal-usul dari rambut itu. Dan menemukan sebuah buku. Jola mulai membaca buku. Ternyata rambut ini bukan berasal dari orang India, melainkan kutukan dari penyihir yang menginginkan jiwa manusia. Selama rambut itu dipakai, maka akan menghisap darah manusia. Rambut itu memiliki kekuatan yang besar. Penyihir akan mengambil alih tubuh manusia agar bisa bangkit lagi. Jola yang tahu kebenaran itu pun menjadi ketakutan. Dia datang ke salon dan meminta penata rambut memotong rambutnya. Tapi sesuatu hal yang mengerikan terjadi. Saat penata rambut akan memotong rambutnya, tidak disangka rambut itu hidup.
Orang-orang di tempat itu terkejut. Saat hendak berlari tapi kaki wanita ini tersangkut. Wanita ini keluar karena mendengar teriakan. Lagi-lagi rambut menyerang. 3 orang tewas di tempat. Saat Jola tersadar, dia terkejut orang-orang sudah tewas. Jola sangat ketakutan. Dia pun datang ke perusahaan dan menemukan ada mayat tergeletak di ruang rapat. Saat ini atasan Jola muncul. Dia memberitahu Jola bahwa dia juga mengubah rambutnya di salon yang sama dengan Jola. Sekarang dirinya menderita. Bos Jola mengambil gunting dan ingin memotong rambutnya. Jola ingin menghentikannya dan berlari ketakutan. Di saat itu ada rekannya yang meminta bantuan Jola. Detik berikutnya, rekannya itu ditarik rambut. Jola melihat dengan matanya. Dia menemukan ada penyihir yang sudah mengendalikan dirinya. Jola bergegas ke kamar dan menutup pintu. Tiba-tiba merasakan ada hawa dingin di punggungnya. Dia melihat ke belakang. Semua mayat sudah dikendalikan oleh rambut. Jola sangat kaget. Penyihir mengejarnya lagi. Kedua rambut ini saling berkelahi. Jola tak menyerah dan memukul dengan hak tingginya. Jola bersembunyi di ruang rahasia. Dia menggunakan ikat pinggang untuk mengunci pintu. Saat dia melihat ke depan ternyata bosnya itu belum tewas. Lalu bersembunyi di bawah meja. Jola menemukan ada pistol di meja. Sekarang dirinya bersiap untuk menembak. Saat dia menarik pelatuknya, malah menghidupkan api. Ternyata ini adalah korek api. Sebenarnya sedikit memalukan. Sementara itu bosnya akan menerobos jendela. Ketika kaca akan pecah, tiba-tiba dia teringat Awa yang dikatakan penata rambut. Rambut tidak boleh terkena air. Jadi dia menggunakan alat penyiram api. Dengan menyalakan korek itu, seketika ruangan itu menyemburkan air. Tidak disangka, ternyata rambut Jola takut air. Sehingga kekuatannya hilang. Jola mengambil kesempatan itu untuk memotong rambutnya. Akhirnya dia kembali ke rambut aslinya. Namun penyihir itu belum menghilang. Keranjang berisi rambut akan diekspor ke luar negeri. Entahlah siapa korban selanjutnya.